Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi salamnya ya, biar lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita belajar barisan eksak. Jadi tadi harusnya tanya sama Bu Fitri, kenapa namanya kok eksak, nggak ada nama lain kah, atau kenapa yang peneliti matematikawan pertama kali yang menemukan ini menamakan kata eksak di situ. Jadi uh, itu pun belum saya tahu secara yakin yakin saya, tebakan saya seperti itu, saya belum yakin, jadi saya belum saya sampaikan. Masalah yang salah yang tadi, masalah split tadi, terpisah tadi, kita sudah lihat bahwa makna split sendiri akhirnya itu bisa dijadikan kita sebagai split. Itu artinya apa? Bahwa akhirnya suatu barisan yang split bisa memisahkan modul M menjadi jumlahan atau direct sum dari kernel F dan image F-nya, di mana patokannya F-nya adalah barisan eksak pendek ya, barisan eksak pendek. Kalau masalah pendeknya tadi karena terpotongnya barisan itu, jadi awalnya definisinya, jadi sebelum awalnya, jadi kenapa harus belajar barisan eksak? Karena barisan eksak ini membantu kita sebagai alat, seperti yang sudah dikatakan Bu Fitri tadi, sebagai alat untuk bekerja lebih dalam lagi dalam teori modul. Jadi kalau ada modul proyektif dan modul injektif yang awalnya didefinisikan oleh ahli atau matematikawan sebelumnya dengan definisi yang bahwa dengan menggunakan definisi direct sum atau jumlahan langsung, pada akhirnya dengan barisan eksak bisa diterjemahkan bahwa kalau P itu adalah modul proyektif, maka harus ada barisan eksak yang P di paling belakang. P di paling belakangnya, barisan eksak pendek ya, A, B, C, dan seterusnya. Dan kemudian kalau misalkan kita sudah punya patokannya, pegangannya barisan eksak, ternyata kita bisa loh menghubungkan antara modul, submodul, homomorfisme modul, dan jumlahan langsung. Tadi sudah kita lihat bahwa nggak mungkin ada barisan eksak kalau nggak ada modul. Kemudian kernel F disebut-sebut terus, padahal kernel F adalah submodul dari sebuah modul, submodul dari himpunan domainnya ya, himpunan domainnya. Kemudian ada homomorfisme modul tentu saja, karena barisan eksak itu pakai homomorfisme modul alatnya. Jadi F itu akan terus kita gunakan. Kemudian jumlahan langsung adalah hasil dari splitnya tadi. Jadi hasil dari terpisahnya tadi akan menghasilkan bahwa M dapat dinyatakan sebagai jumlahan langsung kernel F plus image F. Kita bicara yang ringan-ringan saja. Di sini kita nggak akan bicara dalam paper atau apapun, kita bicara yang ringan. Semoga semuanya nanti bisa paham bersama-sama, Saya buka dulu ya, saya lanjutkan dulu. Jadi barisan eksak saya ulangi bahwa nggak usah mikir indeksnya ribet banget. Kayaknya kelihatannya persamaan satu ini kok panjang banget, ada titik-titik dan seterusnya. Pokoknya intinya adalah image FI sama dengan kernel FI plus 1. Image homomorfisme setelahnya, setelah MI itu, MI-nya patokannya ya, itu harus sama dengan kernel dari homomorfisme sebelumnya. Patokannya itu. Namun, pada kondisi tertentu, pada saat barisan eksak pendek, image FI dan kernel FI plus 1 ini bisa digantikan dengan kata F injektif. Dan kalau misalkan dia di sebelah kanan, ada eksak kiri, ada eksak kanan. Memang kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ada yang menyebutkannya eksak kiri kalau yang kiri, sebelah kirinya eksak, dan kanannya belum tentu pasti. Dan kalau misalkan dia yang sebelah kanan eksak, maka image FI sama dengan kernel FI plus 1 digantikan dengan kalimat F-nya surjektif. Jadi intinya seperti itu. Tinggal ngecek yang tengah-tengah saja. Kita lihat tadi motivasi Bu Birti pertama kali seperti ini. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa mengerti kenapa barisan ini eksak. Masalah eksaknya FG-nya itu kan kalau misalkan kita punya 0, 3Z, Z, Z3, dan 0, dan atau sembarang modul A, B, C, terus kasih 0 di samping kanan kirinya itu. Ada samping kanan kirinya dikasih 0, itu kita tahu bahwa ada homomorfismenya kan nggak selalu tunggal ya. Homomorfisme di modul M dan N itu nggak selalu tunggal. Ada, misalkan saya pun mendefinisikan homomorfisme F dan G-nya seperti ini, terus akhirnya terbukti eksak, ini nggak menutup kemungkinan
Anda bisa mendefinisikan atau menjudge atau membuktikan bahwa barisan ini eksak dengan homomorfisme yang lain. Atau ini enggak terbatas homomorfisme, cuma hanya satu saja. Cuma ini yang paling gampang, yang paling bisa kita ketahui. Jadi 0, 3Z, Z, Z3, 0. Jadi Z3 ini sebenarnya ini kan sama dengan, kita sudah kemarin sudah berulang-ulang ya, ini sama dengan ini ya. Modul faktor Z dan 3Z. Saya ingat karena saya mendampingi Bu Indah untuk memberikan tentang definisi modul faktor ya, modul faktor. Jadi kalau 3Z adalah submodul dari Z karena jumlahannya ya kelipatan 3 lagi, dikalikan skalar ya kelipatan 3 lagi, kan gampangnya gitu. Kalau misalkan kalian susah menghafalkan aksiomanya, lupakan dulu aksiomanya tapi cerna dulu aja saja. Paksa cerna, terus nanti baru masukkan ke aksiomanya lagi. 3Z, Z, dan Z3. Jadi di sini Z3 itu kan isinya cuma 0, 1, 2. Enggak menutup kemungkinan ada elemen yang lain, 6 bar, 7 bar, 8 bar. Kemarin kita sudah belajar, saya sudah menyinggung bahwa ada relasi ekuivalensi. Kenapa mereka 3 bar sama dengan, 2 bar sama dengan, saya salah ya, 0, 1, 2 harusnya. Kenapa 3 bar sama 2 bar sama dengan berapa misalkan 5 bar gitu, karena mereka satu kelas, berada di kelas yang sama. Jadi kalau mereka sekelas, oh si Andi, si Mita satu kelas dengan si Fahri, oh mereka sama-sama di kelas A misalkan, mereka sebutnya oh mereka kelas A gitu, sama-sama di kelas A. Jadi masalah relasi ekuivalensi pada saat kalian belajar pertama kali di teori logika dan himpunan kalau di Undip ya. Jadi itu sangat juga membawa bekal kalian untuk belajar struktur aljabar, itu jangan dilupakan. Sekarang kita kembali ke sini. F merupakan homomorfisme inklusi, saya tulis seperti itu. Ada yang tahu inklusi itu seperti apa? Inklusi. Maknanya saja, bahasa Indonesia, inklusi itu apa? Ada yang mau berpendapat, silakan open mic, enggak apa-apa. Kita santai saja belajarnya. Inklusi, ada yang tahu inklusi itu maknanya apa? Saya open chat. Belum ada. Ada yang mau tahu? Inklusi seperti memasukkan, ya enggak sih? Include bahasa Indonesia yang masuk gitu ya. Benar enggak ya? Jadi 3Z ini dipaksa masuk jadi elemennya Z. Jadi setiap kita punya submodul N dari N itu bisa kita inklusi ke M. Jadi N itu melalui sebuah homomorfisme inklusi bisa kita paksa masuk jadi anggotanya Z. Ya enggak sih? 3, 6, 12, 18 itu kan elemen Z-nya lagi. Jadi di sini kita definisikan F-nya itu adalah 3Z dibawa ke Z. Terus ini 3N jadi elemennya 3N lagi. Seperti kalau pemetaan identitas, domain dan kodomainnya harus sama. Pemetaan inklusi ini biasanya kalau di buku Wisbauer, Atkins, apalagi Herstein, Lams dan lain-lain, Lam dan lain-lainnya itu biasanya nulisnya pakai notasi iota biasanya itu. Iota ini saya kepanjangan ya, ini iota dari N ke M, di mana N ini adalah submodul dari M dan N itu dibawa ke M. Jadi iota N, salah ya, N ya ini harusnya N lagi, ini N. Jadi dibawa ke dirinya sendiri. Kemudian bagaimana kok bisa jadi eksak? Barisan ini jadi eksak. Saya mau mengulangi lagi tadi. Bu Fitri tadi 2Z ya pakainya. 2Z, Z, dan Z2. Sepertinya seingat saya seperti itu. Sebagai motivasi langkah awal. Coba sih kita buktikan benar nggak dia barisan eksak. Kita punya 0, 3Z. Saya ulang lagi ya, saya tulis di sini ya. Z, dan saya tulisnya Z per Z3, ini isomorfis, sorry. Nah, 3 ini ya. Ini 0. Ini ada F, ini ada G. Di mana F-nya adalah 3Z ke Z. Pelan-pelan kalian perhatikan. 3N dibawa ke 3N lagi. Kemudian G dari Z dibawa ke Z per 3Z. Bagaimana caranya? Kalian punya pemetaan natural juga dari modul ke modul faktornya.
N dibawa ke N bar. Di mana N bar ini sebenarnya apa? N ditambah 3Z. Koset ya. Koset. Ini dari modul. Dari sini kita harus menunjukkan ini. Tadi kan kata yang pertama ini adalah kernel F sama dengan image kernel kernel dari ini, pemetaan ini sama dengan image F ini akan sama dengan mengatakan bahwa F-nya harus injektif. Injektif nggak ini? Kira-kira. Injektif. Mana injektif? Nggak usah hafalkan dulu itu. Apa aksiomanya? Fn1 sama dengan Fn2, maka N1 sama dengan N2. Kira-kira satu-satu nggak? Makna injektif kan satu-satu ya. 3N dibawa ke 3N. 3 dibawa ke 3. 6 dibawa ke 6. 12 dibawa ke 12. Injektif nggak itu? Iya. Injektif ya? Oke, injektif. Nggak usah dibuktikan ya, saya nggak buktikan itu. Kita lanjut lagi, nanti kita buktikan yang lebih dalam lagi. Kemudian 3, Z ke Z, 3Z. Tadi kata Bu Fitri, kalau misalkan kita mau punya yang ini, yang sebelah kanan apa kiri ini saya sebutnya? Kanan ya. Udah kanan di kita ya. Jadi GZ dengan pemetaan N dibawa ke kosetnya, kelas-kelasnya. G-nya itu surjektif atau tidak? Surjektif artinya apa maknanya? Setiap elemen di kodomainnya atau setiap elemen yang sebelah kanan itu harus punya teman di sebelah kiri. Setelah makna itu kalian dalami, baru tulis aksiomanya. Saya lebih nyaman seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian punya cara belajar yang lain, silahkan pilih cara belajar senyaman kalian. Jadi subjektif. Oh, sudah ada Bu Kartika Sari, terima kasih. Subjektif ya, pasti. Karena kalau kita punya 0 kan anggotanya kan ini cuma berapa ini? Anggotanya cuma ada 0 bar, 1 bar, 2 bar. 0 siapa temennya? Ya 0 lagi, wong pemetaan homomorfisme itu kan makna homomorfisme selain mengawetkan hasil operasi adalah mengawetkan elemen satuannya kalau di homomorfisme ringnya ya. Kemudian setelah itu kita juga punya bahwa di sini 0 bar kita punya N-nya siapa? 0. 1 bar ya punya 1. 2 bar ya punya 2. Surjektif ya, pasti surjektif. Yang selanjutnya setelah kanan kirinya, oke sekarang tengahnya. Lah tengahnya kayak apa Bu? Ya tadi itu, kalau tengahnya nggak bisa dipaksa-paksain lagi. Harus tetap kernel F. Sebentar, ini ada gangguan biasa kalau ngajar di rumah seperti ini. Sebentar. Lanjutkan ya, maaf. Jadi kernel dari G harus sama dengan image dari F. Benar nggak sih? Coba kalian perhatikan. Kernel dari G maknanya apa? Kernel dari G adalah himpunan semua elemen di Z yang kalau dipetakan hasilnya adalah 0 bar. Sementara image F-nya adalah 3Z. Mau dibuktikan rinci-rinci atau ada yang mau langsung jawab atau mau dibuktikan detail? Saya ikut kalian. Kalau mau langsung lewat, saya lewatkan. Gimana, teman-teman? Kalau diam, saya anggap saya harus membuktikannya pelan-pelan ya. Nggak apa-apa. Ini proses belajar, dinikmati. Jadi kernel dari G itu sama dengan himpunan dari N bar elemen dari Z, kok N bar ya, salah ya, N biasa ya, N elemen dari Z, sedemikian sehingga G dikenakan terhadap N itu sama dengan 0 bar. Itu kan 0 bar ya, berarti 0 bar yang jadi patokan kita. 0 bar itu dibuka lagi, itu bukan 0 bar sembarang 0 saja seperti biasanya. N di dalam Z, tulis kembali, yang nggak berubah maknanya, tulis kembali di bawahnya. GN-nya apa tadi definisinya adalah N bar sama dengan 0 bar itu apa sih di Z3? 0 bar adalah 0 ditambah 3Z, kosetnya ya, sama dengan
N di dalam Z, N plus 3Z sebagai makna dari N barnya sama dengan 0 plus 3Z. Waktu itu sepertinya saya sudah pernah menyampaikan ini. Bagaimana setelah ada 2 ini kesamaan. Nah ini N di dalam Z. Setelah itu ini maknanya apa teman-teman? Artinya dengan menggunakan penjumlahan pengurangan seperti biasa saja, sebenarnya itu 2 koset itu sama kalau N dikurang 0 bukan sama dengan 3Z loh ya, karena nggak setara. N itu elemen, 3Z itu himpunan. Jadi kalau nggak setara nggak boleh ditulis sama dengan elemen dari 3Z. Oke teman-teman ya, jelas ya? Saya rasa insya Allah bisa. N di dalam Z, di mana N adalah 3Z. Pahami ini sebagai suatu himpunan. Kernel G adalah himpunan semua bilangan bulat, di mana bilangan bulat tersebut elemen dari 3Z. Lah yang nggak mau kan ini, nggak mau ini sama dengan 3Z, ya nggak sih? Sebenarnya kan gitu kan? Ini sama dengan 3Z, sama nggak dengan tadi? Terus kita mau hasilnya mau sama dengan image F. Image F tadi hanya 3Z dibawa ke 3Z lagi. Otomatis kan image F-nya ya 3Z sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini akan sama dengan image dari F. Oke ya, ada yang mau ditanyakan? Dari sini sudah kita punya bahwa tadi F-nya injektif oke, G-nya saya belum tulis ini adalah surjektif jelas. Biasanya kalau di paper, kalau udah jelas, dianggap jelas sama mereka loh, sama penulisnya ya, bukan kita, autornya. Tapi kalau kita nanti tetap, misalkan mereka nulis, it is clear that, clearly that, obviously that, kita tetap harus nulis. Kalau mau buat tesis, disertasi, atau apapun, tetap harus ditulis buktinya langsung. Kalau enggak, kita ditanyain, clear-nya dari mana sama pengujinya? Obviously-nya dari mana? Mau sama-sama teman ya, jadi oke, saya lewatkan. Jadi kita sama-sama tahu. Jadi injektif dan surjektif oke, kanan kirinya, setengahnya pun kita dapat bahwa image dari F sama dengan kernel dari G. Sekarang sudah lega bahwa semua barisan FI, MI, tadi MI plus 1, NI plus 1, masing-masing FI, FI plus 1, FI min 1, itu semuanya sudah clear bahwa kernel F sama dengan image G. Artinya apa? Bahwa barisan ini adalah barisan eksak. Kira-kira begitu, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya rasa kalau buat Fahri ini sudah lewat, kalau Farid sudah bicara papernya Dafas ya. Yang tadi itu, 3Z tadi itu bisa diperumum teman-teman. Jadi aljabar itu selain menarik buat nulis-nulis panjang-panjang tadi itu, yang tadinya clear tadi kelihatannya dibaca orang dibaca penulisnya dianggap penulisnya clear, terus kita buat kita nggak clear, selain itu menariknya juga sesuatu hal yang spesifik bisa kita perumum atau kita generalisasikan, karena saya sudah mengulang-ulang proses belajar penelitian riset aljabar itu ada generalization, abstraction, characterization, dan apa satu saya agak lupa yang lainnya. Jadi salah satu prosesnya adalah menggeneralisasikan NZ, Z, Z per NZ, sama prosesnya. Tinggal ganti angka 3-nya jadi N. N itu bilangan asli, ya bilangan asli. Jangan pakai minus, minus sebenarnya mungkin ya. Coba sendiri aja minus bisa mungkin. Dan yang paling umum yang ini, perumpamaan yang kedua ini, sebenarnya menurut saya, kalau kita punya, tadi sudah saya singgung, setiap ada R submodul N, subset dari M, itu kita selalu bisa memperoleh barisan eksak ini. Ini natural, teman-teman. Bisa selalu kita peroleh. Kalau teman-teman nanti ada yang tanya di tengah jalan, oh anak ini baru ikut kuliah teori modul di Indo MS. Mas, tolong dong, saya diberitahu contoh barisan eksak itu apa? Tinggal pikirkan submodulnya apa. Terus modulnya apa dulu ya? Modulnya apa? Submodulnya apa? Dari modul dan submodul kan bisa dibentuk ini, selalu bisa dibentuk modul faktor. Dan ini tinggal dijajar-jajarkan aja. Submodulnya, modulnya, modul faktornya. Kenapa kok bisa eksak, Bu Niken? Jadi iotanya adalah pemetaan N,
dibawa ke N lagi, ini kan elemen M ya. Wong dia submodulnya ya masih elemen N, jelas. Seperti tadi tuh, pemetaan identitas tapi bukan identitas, kayak inklusi, menyisipkan, penyisipan. Terus P-nya apa? Ini sering disebut pemetaan ya inklusi itu, inklusi aduh saya ini kalau nulis pakai lebih senang pakai whiteboard dulu sering karena sudah lama nggak ngajar akibat sekolah tuh jadinya yuk pakai pen tablet saja jadi bingung sendiri. Tapi itu dari M ke M per N itu sudah bisa natural juga kita punya yang kita sebut sebagai homomorfisme proyeksi. Apa proyeksinya? Ya tadi M dibawa ke M barnya tadi, kosetnya atau ke M ya kosetnya ya M barnya tadi itulah M plus N-nya tadi itu ya M plus N besarnya. Mau apapun ceritanya, kisahnya, minimal satu sudah bisa dipegang. Contoh barisan eksak. Ada submodul, ada modul faktornya. Bisa dapat barisan eksak. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Kalau submodulnya, teori modul yang awal-awal oke, modul faktor oke, insya Allah ini bisa dipegang. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Sekarang latihan nomor 2. Ini sama-sama Z3, sama-sama ada Z-Z-nya juga. Tapi nggak kayak tadi, karena posisinya ini kita nggak bisa, ya mungkin bisa nggak bisa kayak tadi, karena posisinya kan sekarang apa bisa menjamin Z3 itu submodulnya Z6, beda elemennya kan beda ya. Jadi Z3 sama Z6 itu meskipun sama-sama 0, ada 0-nya, ada 1-nya, ada 2-nya, Z6-nya di Z3 sama 0-nya di Z6 itu berbeda. Karena 0-nya di Z3 itu adalah kelipatan 3-nya, sedangkan 0-nya di Z6 adalah kelipatan 6 ya, 6-nya. Jadi 1-nya pun beda, 2-nya pun beda. Jadi nggak bisa semudah itu ya. Jadi 0, Z3, Z6, Z2. Kita mau coba cari F-nya apa, G-nya apa, sehingga ini merupakan barisan eksak. Jadi kalau suruh buktikan, besok ada tugas, buktikan atau ada proyek bahwa kita suruh diminta bahwa mengecek atau menginvestigasi bahwa barisan itu eksak atau enggak, tentukan dulu ini modal F dan G-nya itu apa. Jadi FG-nya apa dulu. Di sini Z3 itu kan isinya kan, kalau saya tuliskan kembali berarti 0 bar, 1 bar, 2 bar. Tapi beda sama yang satunya ini cuma notasinya saja ya, sama 2, 3, 4, 5. Bagaimana mendefinisikan 0 dibawa kemana, 1 dibawa kemana, 2 dibawa kemana. Jadi kalau misalkan kita punya yang seperti ini, jadi jelas bahwa ini nggak mungkin dibawa kemana-mana. Karena ini himpunannya berhingga. Ini himpunannya berhingga kebetulan. Tapi kalau himpunannya nggak berhingga, nggak bisa semudah ini. Harus pakai homomorfismanya, ya dibuktikan dia homomorfismanya yang pakai dia pengaitannya well defined, tertutup, kemudian mengawetkan operasi penjumlahan, mengawetkan operasi skalarnya. Kalau ini kan gara-gara berhingga, saya nyari gampangnya saya aja. Terus habis itu 0 bar itu kan mesti selalu dibawa ke 0 bar lagi. Tapi 0 bar sini beda ya, ini 0 plus 3Z, yang ini 0 plus 6Z, beda ya. Kemudian 1 bar dibawa kemana kira-kira? 1 bar itu kayaknya sepertinya perkaliannya saya rasa 2. Saya bawa ke sini. Ini saya nggak salah-salah loh teman-teman, ini masang-masangkannya ini nanti cek sendiri ya. Ini bahwa ini homomorfisme modul. Jadi di sini pemetaannya F0-nya adalah 0 bar, F1 barnya adalah 2 bar, kemudian F2 barnya adalah 4 bar. Terus kemudian di sini G-nya saya tulis di samping aja. Z6 ke Z2. Z2 kan isinya kan 0 bar sama 1 bar toh. Nah, terus gimana caranya? Ini nggak boleh diganti. Selalu ini harus selalu nggak boleh dia nggak boleh diganggu gugat kalau yang 0 bar. Namanya homomorfisme itu mau grup, mau homomorfisme modul, homomorfisme ring selalu begitu. Kemudian yang 0 bar ini 1 bar ya, 1 bar. Ini saya
bawa ke 1 bar lagi, 2 bar saya bawa ke 0 bar lagi, 3 bar saya bawa ke 1 bar lagi, 4 bar saya bawa ke 0 bar lagi, 5 bar saya bawa ke 1 bar lagi. Jadi yang genap saya bawa ke 0 bar, yang ganjil saya bawa ke 1 bar. Teman-teman tolong nanti kalau buat latihan juga bisa dicek itu F dan G-nya homomorfisme modul atau bukan. Ini saya langsung ngerjain aja ini. Kemudian dari sini, dari F dan G ini, tadi kata Bu Fitri, kalau mau eksak yang kiri, supaya ada tambah 0 di sampingnya itu, gampangnya gitu, ingatnya gampangnya gitu. Eksak kiri itu biasanya nulisnya tuh orang-orang pada autor atau penulis paper biasanya ada 0 di samping sebelah kirinya itu. Ada 0 samping kiri itu, F-nya harus injektif. Injektif enggak teman-teman itu? 0 bar dibawa ke 0 bar, 1 bar dibawa ke 2 bar, 2 bar ke 4 bar. Injektif adalah pemetaan satu-satu. Satu-satu enggak? Jelas lah, wong 0 bar kan enggak dibawa bercabang kemana-mana 0 bar. 1 bar kan enggak dibawa bercabang, ada berapa, ada 2 bar atau punya pasangan di sebelahnya 2 itu kan sendiri-sendiri ya. 1 bar dibawa ke 2 bar sendiri, 2 bar dibawa ke 4 bar sendiri. Jadi objektif kan hasil petanya sama, maka elemen perapet yang dipetakan itu harus sama. Harus sama. Terus habis itu, yang di sini, F-nya berarti kalau gitu, F injektif. Modal pertama, selesai. Yang kedua, G yang sebelah kanan ya. Harus apa itu G-nya? Kalau dia mau barisan eksak, tadi kata Bu Fitri, sebelah kanan, yang kanan. F-nya G-nya harus gimana? Injektif. Surjektif. Surjektif enggak? Setiap elemen di Z2 selalu punya pasangan di Z6. Ya enggak? Ya. Ya. 0 bar punya 0 bar. 1 bar punya 1 bar. Yang lainnya kan cuma ngulang-ngulang saja. Oke, surjektif ya. Bisa dicek pakai apa namanya? Notasi matematika atau yang lainnya itu tuh apa namanya? Bukan notasi matematika, definisi surjektif. Definisi surjektifnya silahkan boleh mau pakai ini karena ini soalnya apa namanya himpunannya berhingga, jadi bisa langsung terlihat. Kalau ini bisa langsung clearly, kalau ini bisa langsung clearly. Kalau yang ini karena setiap apa selalu terdapat apa, gitu biasanya langsung gitu. Terus yang satunya lagi baru ini yang agak enak melihatnya. Kalau yang itu kan gitu-gitu aja. Kernel F apa kernel G ini? Ayo kernel G ya, sama dengan image F. Lihat kernel G-nya. Kan enak kernel G-nya. Siapa saja elemen di Z6, kan itu kernel ya. Kernel itu kan ada di sebelah sini, di sebelah sininya ya. Siapa saja elemen di Z6 yang kalau dipetakan, ayo siapa yang mau jawab ini pertanyaan simpel. 024. Ya, Fahri. Oke. Saya dari tadi belum mendengar suaranya teman-temannya Fahri ya. Baru beberapa orang tadi. Ini keaktifan kalian katanya Mas Uha diperhitungkan loh. Kernel G itu tadi sama dengan katanya Fahri loh ya. Ini kata Fahrinya. Kernel G sama dengan 0 bar, 2 bar, 4 bar. Terus image F. Siapa teman-teman? Image F siapa teman-teman? 024 juga. Oke, Fahri. Gitu malu atau apa gimana ya? Saya sebentar ada chat. Oh ya, Mbak Kartika, Ibu Kartika. Ibu Kartika menjawab 02 bar. Terima kasih Ibu Kartika. 024 juga kan? Ini kan image itu kan himpunan yang punya pasangan di sini ya 0 kan punya 0, 2 punya 1, 4 punya 2. Ini kan ya jadi kalau gitu gimana nih terus akhirnya kesimpulannya? Image F-nya sama dengan 0 bar, 2 bar, 4 bar. Samakah? Sama enggak? Itu masih malu jawabnya? Tinggal sama, Bu. Ya, oke. Kernel G sama dengan image F. Kalau gitu kesimpulannya apa dari sini? Yang kiri F-nya udah injektif,
Yang kanan G-nya sudah surjektif, yang tengah kernel G-nya sama dengan image F. Barulah saya bisa menyimpulkan bahwa barisannya eksak. Hanya itu saja teman-teman sebenarnya tadi yang yang minimal yang bisa kita bisa peroleh. Bisa kita pelajari. Bukan suatu hal yang sulit. Jadi ini satu hal yang bisa kita pelajari kalau mau berusaha. Jadi ini eksak, ini soal nomor 2-nya kepanjangan itu ya jawabannya. Nah sekarang ini oke, tadi Bu Fitri kayaknya ada yang mirip-mirip kayak gini. Tapi posisinya ini berbeda. Teman-teman sudah dapat? Oh izin tanya boleh Bu? Oh boleh silakan, siapa? Saya Rehan tadi di bagian nomor 2 yang tadi. G-nya itu kan sama F-nya tadi Ibu yang tentukan tidak sembarang G. Ada homomorfismenya yang lain bisa nggak Bu? Apa artinya misalkan F-nya itu dipetakannya 00 tapi 12-nya bukan 24 gitu, yang lain gitu. 00, ya terus kemudian gimana Rehan? Misalkan satunya saya nggak tahu ya, belum ngecek juga apa homomorfisme, cuma kalau misalkan satu petakan 3, 2 ke 5 gitu misalkan Bu, apakah itu kan misalkan kalau asumsinya itu F juga injektif dan seterusnya, apakah itu juga nanti menghasilkan eksak juga atau harus secara suatu gitu Bu? Enggak, bisa kan untuk suatu homomorfisme. Suatu itu kan bisa 1, bisa 2. Kalau Rehan yakin itu adalah homomorfisme, cek dulu, yakin dulu itu homomorfisme. Paling pertama yang harus cek adalah yang Rehan tuliskan itu homomorfisme modul. Okay. Kalau ada yang lain silahkan, nggak apa-apa. Jadi keeksakan sebuah itu nggak dituliskan di dalam definisinya, kan nggak dituliskan terdapat dengan tunggal F dan G, hanya barisan saja kan tadi, barisan ada F, F1, F2, F3 dan seterusnya, barisan saja, dan memenuhi bahwa kernel F2 sama dengan image F1, hanya situ aja. Tapi kalau misalkan nanti misalkan mau ditentukan untuk yang kasus yang lainnya, misalkan F dan G-nya berbeda, silakan, tapi harus yakin bahwa itu adalah homomorfisme. Gitu ya, Rehan? Cukup jawaban saya? Iya, Bu. Mantap. Oke, sami-sami. Sekarang kita lihat yang ini. Soal nomor 3. Ini gampang, teman-teman. Tadi Bu Fitri kayaknya belum sempat menjelaskan buktinya. Saya bantu Bu Fitri. Jadi, tapi beda kasusnya ya. Di sini dulu ada ini dulu. Tengah-tengahnya lihat. Patokan tengahnya adalah IO plus J. Ini adalah direct sum. Direct sum jumlahan langsung ya, Bu Indah mendefinisikannya. Kita punya R adalah ring. Ini apa makna ringnya? Kita ambil bahwa setiap ring adalah modul atas dirinya sendiri. Setiap ring adalah modul atas dirinya sendiri. Jadi, karena di dalam barisan eksak itu didefinisikan di sebuah barisan modul, maka kalau ini kita nggak yakin bahwa bisa memandang ring R-nya sebagai modul, itu jangan diteruskan. Jadi kalau ketemu soal, kalau belum yakin, itu bisa terbentuk barisan seperti itu. Jangan percaya dulu, cek dulu. Karena bukan masalah nggak percaya sama dosennya ya, tapi itu bisa membantu kita untuk membangkitkan cerita kalau misalkan kita nggak yakin sama suatu hal yang harus di kehidupan nyata saja. Kalau kita nggak yakin mau menikah sama si X, ya jangan diteruskan menikah sama si X. Jangan nanti dia seperti apa, itu bukan suuzon, tapi itu adalah satu keyakinan di diri kita sendiri dulu. Itu selalu tanamkan. Pertama ikhlas sama Allah, sama Tuhan. Yang kedua harus yakin dulu sama soal itu, kalian paham nggak memaknai soal itu. Jadi di sini R-nya ring, kemarin sudah bolak-balik sepertinya dijelaskan bahwa setiap ring adalah R modul. Apa coba definisi operasi perkalian skalarnya? Kan kalau di ring kan adanya kan cuma penjumlahan sama perkalian elemen ya. Kalau di modul sementara harus ada R cross M, ada R-nya, ada grup abeliannya. Terus ada operasi perkalian skalarnya. Operasi perkalian skalarnya siapa coba? Perkalian diri sendiri. Yes. Jadi ini siapa tadi yang jawab? Siapa tadi ya? Saiful. Oh, Saiful. Oke, Saiful. Jadi
setiap setiap ring itu adalah R modul karena kan kita bisa mengambil M-nya itu ya R itu sendiri, terus R dikalikan atau R cross R gitu M ya gitu ya, atau apalagi ini sebelah kiri. R dikalikan S-nya itu ya perkaliannya di dalam ringnya itu, perkalian di ring. Kemudian aksioma 1, 2-nya pakai distributif kiri kanannya ring. Aksioma 3-nya pakai sifat asosiatifnya, semigroup ring, asosiatif ring terhadap operasi perkalian. Kemudian 1 dikalikan M-nya pakai 1 dikalikan R, kan elemen satuan R ya. Ini ringnya dengan elemen satuan ya kalau bicara di modul yang kita bicarakan di sini. Kemudian ada satu lagi, pun sepertinya kalau saya nggak salah ingat, pada saat kita bicarakan R submodul, maka kita punya bahwa saya kurang suka ngajar di rumah ini karena seperti ini, sebentar ya, maaf. Oke, maaf, iklannya. Saya berharap segera kembali ke kampus sehingga nggak seperti ini lagi. Oke, terus kemudian saya lanjutkan ya. IJ ideal itu jadi setiap ideal itu sudah kita tunjukkan itu merupakan submodul. Bisa kita pandang sebagai submodul dari dari R. Dari R, saya salah. Submodul dari R. Jadi setelah kita yakin bahwa ada modul dan submodulnya, sekarang kita pandang ideal I dan J-nya itu sebagai sebuah submodul. Lupakan idealnya lah. Idealnya kita tinggalin dulu ya. Ringnya juga kita tinggalin lagi. Tinggalkan dulu. Sekarang kita fokus ke modul. Dari sini kita punya bahwa irisan 2 buah submodul juga merupakan submodul. Ingat ya, irisan 2 buah submodul juga merupakan submodul lagi. Yang enggak itu kan yang gabungan, maka terus dibentuk submodul terkecil yang memuat himpunan gabungan itu yaitu I plus A plus B atau jumlahannya ya gitu ya. Jadi sini saya tulis lagi, saya punya 0, saya punya I irisan J, saya punya I O plus J, saya punya I ini loh, hati-hati ada yang ini. Selain kita punya I plus J, kan ini biasa, kalau I plus J itu kan isinya adalah himpunan X plus Y, di mana masing-masing komponen pertama adalah elemen I, dan Y elemen dari J. Ini kan biasa. Nah, I plus J itu kan, ini juga submodul ya. Udah aman, ini modul, ini berarti kan ini juga modul. Yang jumlahan ini, Bu Indah sudah mengatakan bahwa apa syaratnya bisa menambahkan lingkaran di tengah-tengahnya itu? Ada yang ingat? Irisannya harus memuat 0. Oke, siapa ini? Fahri? Iya, Bu. Ya, jadi bukan memuat ya, Fahri? Memuat atau sama dengan Fahri? Iya, sama dengan 0. Ya, Ibu Kartika ya, Bu Kartika yang menjawab. Jadi Fahri dan Ibu Kartika yang menjawab. Jadi di sini kalau gitu, kalau irisannya nggak sama dengan 0, jangan sekali-sekali nambahin lingkaran itu ya. Lingkaran itu maknanya adalah I, O plus J itu kalau irisannya sama dengan 0. Ada lagi setelahnya kan setelah kita belajar, kemarin siapa ya yang bertanya ya, apa bedanya jumlahan langsung dan, kalau nggak salah ada saya di chat WA grup Mas yang bertanya, ada yang bertanya bahwa apa bedanya jumlahan langsung dengan modul sebagai jumlahan langsung. Kalau jumlahan langsung, itu yang terlibat hanya submodulnya saja. Jadi N1, O plus N2, N3, O plus N4, dan seterusnya. Tapi kalau modul sebagai jumlahan langsung, itu kalau modul M-nya dapat dinyatakan sebagai jumlahan langsung submodulnya. Jadi kalau M-nya sama dengan N1 O plus N2, jadi kayak seperti tadi split yang tadi itu maka M-nya bisa dikatakan sebagai modul sebagai jumlahan langsung. Tapi kalau jumlahan langsung sembarang. Jadi submodulnya siapapun, asal dia irisan sama dengan 0, jadi I plus J-nya bisa
kita lihat ini. Bagaimana terus ini? Ini tadi saya tulis ya, keterangannya dari Fahri dan Ibu Kartika. Ini adalah 0. Sekarang ini F, ini G. Sekarang apa kira-kira F-nya? Apa kira-kira G-nya? Apakah F-nya injektif? Apakah G-nya surjektif? Dan seterusnya. Seperti yang dimau sama soal. Katanya mau dia surjektif atau injektif. Kira-kira kalau irisan D-nya hanya cuma 0 saja, F-nya itu apa, teman-teman? Ini I, O plus J. Ini sebenarnya adalah himpunan bagian dari I plus J tadi yang syaratnya irisan J-nya sama dengan 0. Ini isinya cuma 0 saja ya. Yang dipetakan kan cuma 0 saja ya berarti ya. Dibawa kemana harusnya kalau dia mau memeriksa modul? 0, Bu. 0 lagi ya. Jangan bilang 0 kali gitu ya. Jangan bilang ragu. 0, Bu, gitu. Mantap, 0. Jadi, ini satu-satunya yang mungkin ya pemetaan 0. 0 dibawa ke 0 sendiri. Injektif enggak? Kalau kayak gini. Cuma satu tok gini terus dibawa ke 0 sendiri. Enggak ada temennya, wong irisan isinya cuma 1. Pasti injektif kan? Injektif ya? Iyalah, injektif. Apa nih? Saya lihat chat dulu ya. Oke, Atia. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini. 1 ketemu, F-nya injektif. Nah, sekarang G. Yang kedua, saya lebih suka kalau kalian terserah kalian. Kiri dulu, kanan dulu selesai, baru tengah-tengahnya. Saya lebih suka seperti itu. Tapi kalau kalian punya apa namanya pengen karena enggak harus urut ya. Jadi terserah mau yang kernel F sama dengan image kernel G sama dengan image F dulu enggak masalah. Mau manapun terserah kalian asal tetap komponen itu yang harus dibuktikan. G-nya itu dari I O plus J dibawa ke I plus J. Ini sama ini kan sebenarnya kan elemennya sama ya. I O plus J itu sama, cuman kalau yang ini irisannya 0. Saya ini. Nah, kemudian O plus J ini sebenarnya hasil dari I cross J seperti yang tadi. Cerita awalnya lebih panjang lagi ya, I cross J itu sebenarnya sama sebenarnya. X, Y, I1, J1 itu sama secara struktur, enggak sama secara komponen elemen, kan elemennya kan tulisannya sebagai jumlahannya, karena punya modal bahwa modul punya operasi penjumlahan. Tapi kalau di himpunan biasa, awalnya ceritanya dari Cartesian product. Sama belajar kemarin saya singgung tentang tensor produk juga awal tentang Cartesian product dulu awal-awalnya, karena kita nggak bicara operasi penjumlahannya dulu pertama-tama kali waktu belajar himpunan. Jadi di sini adalah I plus J itu saya bawa ke I plus J lagi. Bu, izin bertanya, apabila salah satu sifat tidak terpenuhi, surjektif, injektif, apakah bukan barisan eksak, dan jika bukan, apakah ada nama tertentu seperti pada teori grup koset kanan dan koset kiri, Bu? Kalau salah satunya tidak terpenuhi, ya bukan. Karena tadi kan untuk setiap I, maka setiap komponen itu harus dipenuhi. Kernel F sama dengan kernel FI plus 1 sama dengan image FI tadi ya. Karena untuk setiap I. Kalau salah satunya nggak dipenuhi ya bukan. Kalau misalkan tadi misalkan yang hanya injektifnya saja yang dipenuhi ternyata nggak surjektif. Tadi makanya ada definisi eksak kiri tapi nggak eksak kanan. Ada eksak kanan tapi nggak eksak kiri. Hanya kalau ini bicaranya tentang barisan eksak. Tapi kalau misalkan kanan sudah nggak eksak, yang tengah-tengah itu biasanya nggak dilanjutkan, nggak dilanjutkan. Jadi biasanya ngecek kanan kirinya itu. Jadi terus yuk ada modul kiri, ada modul kanan ya. Nanti sudah kita bicarakan kiri kanannya itu juga nanti ditentukan oleh keeksakannya kiri dan kanannya. Jadi nama lainnya seperti itu sama seperti yang Gabriel katakan di sini. Jadi ada eksak kiri dan eksak kanan kalau dia sebelah kiri saja. Kalau dia sebelah kiri saja, F-nya injektif saja, atau kanan kalau G-nya surjektif saja. Terus saya lanjutkan kembali yang ini. Di sini kernel G-nya sama dengan seperti ini. Kemudian kira-kira di sini, sudah habis kata saya.
Kita lihat sel tulis kecil-kecil di sini ya. Semoga bisa kernel F sama dengan kernel G ya. Kernel G sama dengan image F enggak kira-kira? Gimana teman-teman? Ada Iya, yang mau menjelaskan? Kenapa? Alasannya? Karena dia kan oplas ya, Bu ya. Jadi kernel F itu isinya Kernel G cuma maksudnya? oh ya, mohon maaf. Kernel G itu isinya ketika I dan J-nya dua-duanya 0 gitu, Bu. Ya karena dia itu pemetaan identitas itu. Soalnya I plus J itu seperti penyisipan. Disisipkan tadi seperti 0 dibawa ke 0, I plus J dibawa ke plus J, 2,1 misalkan ya, 2 plus 1 dibawa ke 2 plus 1 lagi, atau dan lain-lainnya saat kita bicara bilangan, saat kita belajar bilangan, apa bentuknya lebih abstrak lagi atau apapun itu, kalau dia penyisipan itu dibawa ke dirinya sendiri ya. Berarti kalau gitu ya, ya ini tadi, karena tadi image F-nya ya cuma 0 saja, dan ini kernel G-nya cuma 0 saja, maka dia eksak. Waktu saya tinggal 10 menit lagi, satu soal lagi bisa. Jadi di sini, pada saat kalian nanti ditanya lagi sama orang yang tadi nanya kalian di jalan, contoh barisan eksak dong satu, tambahin lagi yang ini. Jelaskan sama dia. Kalau ada ring R, terus ada dua ideal di ring tersebut, ringnya mau apa? Mau ring bilangan bulat, mau ring matriks, mau ring apa, asal kalian bisa nemu dua idealnya, maka kita bisa mengkonstruksikan barisan eksak 0, I irisan J, IO plus J, I plus J dibawa ke 0 lagi. Seperti itu kira-kira teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke. Saya lanjutkan satu soal lagi. Sepertinya ada 2 soal lagi harusnya. Oh, ada. Oh ya, eksak terpisah. Tadi saya sudah singgung kenapa kok terpisah namanya gitu. Saya sebenarnya dulu juga nggak berani nanya sama dosen kayak gitu ya. Nanya sama, misalkan saya S1, S2, S3-nya tuh sama Bu Indah terus. Dan mana saya nggak berani nanya sama Bu Indah, Bu, kenapa kenapa Bu, kok namanya split? Kayak gitu. Walaupun meskipun sekarang sudah lebih nyaman pertanyaannya, tapi saya malah berharap bahwa ditanya seperti itu sama nanti sama mahasiswa saya. Karena itu apa pertanyaan yang jarang tapi itu mendalam gitu loh. Lebih bisa kita bisa jadi tanya-tanya terus akhirnya baca buku, buka paper, akhirnya jadi banyak yang dikumpulkan sedikit-sedikit. Kenapa terpisah tadi? Karena akhirnya ini tadi kalau kita mau punya dia split, kapan dia split? Split artinya terpisah. Itu sebenarnya gampangnya itu mengingatnya gini. Kalau ini sudah barisan eksak R modul. Jadi dia sudah eksak dulu, baru split. Jadi kalau sudah dia barisan eksak, terus ada balikannya ke sini. Ini saya namakan apa ini yang sini? Beta sepertinya. Beta. Sehingga nanti kalau dikomposisikan hasilnya adalah pemetaan identitas ini, maka nanti dikatakan terpisah. Kalimat definisi 2 ini akan ekuivalen dengan mengatakan bahwa MI-nya sama dengan kernel dari FI plus 1, ya benar ya, tambah EO plus image dari FI. Itu, dan ini akan digunakan untuk modul proyeksi dan modul proyektif dan modul injektif. Modul proyektif dan modul injektif itu pun penting buat belajar teori koaljabar. Jadi itu modal. Jadi dasarnya itu eksak, seperti akan dibawa-bawa terus nanti. Akhirnya akan dibawa-bawa terus. Modul proyektif terutama. Jadi di sini gampangnya seperti itu ya teman-teman ya. Hilangkan definisi yang rumit, ganti sama yang senyaman kalian untuk memahaminya. Jadi kalau dia mau split berarti ada balikannya. Yang membuat jadi FI plus 1 komposisi beta, itu apa saya mungkin ada kesalahan menuliskan di sini alfa FI, benar. Terus ini betanya dari MI, ya benar.
Jadi kalau dikomposisikan hasilnya pemetaan identitas di samping-sampingnya, patokannya dia split itu tengahnya itu MI-nya itu. Yang lain-lain itu sebagai pendukungnya tadi itu, yang balikannya itu, pemetaan balikannya. Terus sekarang ini, teman-teman ada yang menarik loh ternyata. Kalau di ruang vektor, kan kita sudah tahu bedanya ruang vektor itu, kalau di ruang vektor kan fill apa ya namanya ya, ring tumpuan ya, ring tumpuan, kalau Bunda bilang ring tumpuan R-nya itu kan jadi lapangan gitu ya. Kalau ruang aksiomanya sebenarnya sama. Jadi modul itu merupakan perumpamaan dari ruang vektor. Kalau Bu Yuni bicarakan seperti itu kan ya. Kalau kita punya ini U, V, W-nya masing-masing adalah suatu ruang vektor atas lapangan F, dan barisan ini adalah eksak, maka selalu dia akan jadi split, selalu akan terpisah. Bagaimana cara menunjukkannya? Pakai ini teman-teman petunjuknya, bahwa image dari, oh ya, saya sebelumnya harus mengatakan bahwa di di modul ada modul bebas. Kenapa ada modul bebas? Karena setiap modul belum tentu punya basis. Karena nggak setiap elemen di M dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear apa-apa gitu, panjangnya kan gitu. Tapi ingat, nggak makanya saya ingatnya gitu. Kenapa ada modul bebas? Karena nggak setiap elemen di R modul itu punya basis. Sementara di ruang vektor istimewa, karena setiap W itu punya basis. Mau basisnya berhingga, mau tak berhingga itu cerita lain. Itu lebih dalam lagi. Sekarang basisnya kita anggap umum saja ya. Jadi di sini ternyata kalau barisan ini eksak, maka akan selalu split. Split tadi apa? Berarti saya harus menemukan ini ke sini sama ini ke sini, kan gitu ya teman-teman ya. Jadi sehingga nanti hasilnya pemetaan identitas. Identitasnya di mana nanti kan tinggal nulis saja, asal udah nulis. Jadi kalau belajar itu setelah mendengarkan, dicatat, menulis. Meskipun sudah ada slide, menurut saya nanti kalau teman-teman kan mungkin masih ada yang mahasiswa ya, seperti Fakri jadi mahasiswa. Walaupun sekolah daring, saran saya nyatet Fakri. Tahu teman-temannya siapa, Gusti atau siapapun itu, sekarang kan juga lagi kuliah ya, walaupun yang mungkin sudah bekerja, dicatat karena menulis itu adalah proses untuk mengikat ilmu. Jadi bukan buat ngebak-ngebaki kertas terus nggak dipakai. Menulis itu menurut saya untuk mengikat ilmu. Jadi kalau kita nulis itu rasanya beda sama nonton. Kalau nonton itu cuma gitu, terus nanti baru ingatnya setelah kita buka PowerPoint lagi, buka laptop lagi. Tapi kalau nulis itu walaupun kertasnya entah di mana nantinya, hilang kemana, tapi nanti akhirnya terikat ilmunya, jadi keikat di pikiran kita. Saran saya itu sambil dengerin dosennya, sambil nulis, dicoret-coret enggak apa-apa. Seperti anak-anak itu nulis ore-orean itu enggak apa-apa, menurut saya loh ya. Terus senyamannya kalian, tapi senyamannya kalian ini bukan ngajari, tapi senyamannya kalian. Kemudian himpunan basis pada, saya benar sampai lupa, image dari himpunan basis pada ruang vektor V oleh suatu transformasi linear T juga merupakan basis. Jadi image, kalau T1, T2-nya adalah transformasi linear, maka image dari T1 dan image dari T2 itu juga merupakan basis. Coba teman-teman lihat bukunya Howard Anton, mungkin yang versi aplikasi, atau buku ya Howard Anton mungkin yang lebih banyak dipakai. Sekarang kita mau tunjukkan, tadi saya punya apa tadi? Masing-masing kita bicara di ruang vektor ya. 0, kemudian U, saya punya V, saya punya W, saya punya 0. Ini ada T1, ini ada T2. Ini saya kerjanya dari kanan dulu ya teman-teman. Tadi kan saya bilang katanya terserah kalian mau kerja dari mana saja. Ini saya kerja dari kanan dulu. Saya lebih enak kanan dulu soalnya lebih mudah, lebih gampang. Jadi nomor 1. Misalkan basis dari W adalah himpunan WI, I-nya infinite ya. Boleh pergi, boleh enggak. Dari sini, kan T2-nya kan sudah eksak. Berarti T2 kan surjektif ya. Oleh karena OK itu bukan oke ya, tapi oleh karena itu saya nyingkatnya biasanya gitu. Oleh karena T2 surjektif, maka untuk setiap WI di dalam W, satu basisnya pasti punya terdapat
elemen VI di dalam V sedemikian hingga TWI sama dengan, TVI sama dengan WI. Kan gini definisi T2-nya surjektif. Dari sini kita bisa ambil pre-image, prapetanya. Saya tulis di sini T2 inverse, biasanya nulisnya gitu ya. Prapetanya, T2 inverse dari balikannya, W ke V, di mana WI-nya, ini adalah pasangannya itu adalah si VI itu tadi, si prapetanya atau lawan pasangannya yang tadi kan T2 VI sama dengan WI. Ini untuk setiap, saya tulis ini untuk setiap I. Sudah jam berapa ini? Sudah hampir jam 11. Kemudian di sini berarti kita mau tunjukkan bahwa T2 komposisi T2 inverse sebenarnya T2 inverse sama dengan identitas di W. Identitas di W itu pemetaan identitas di W ya. Ini T2 inverse itu bukan berarti inverse-nya loh ya, bukan berarti pemetaan inverse-nya, karena kita nggak bicara masalah pemetaan inverse, nggak bicara masalah isomorfisme, belum bicara masalah isomorfisme di sini. Jadi kita mau buktikan ini dulu. Kemudian, sebentar saya lihat sudah benar atau belum? Ya benar. Terus habis itu diambil, kita mau bicarakan dia adalah sama dengan pemetaan identitas di W. Diambil di dalam W besar. W itu kan karena dia basisnya adalah WI, maka W itu kan bisa dinyatakan sebagai sigma RI, F ini RI-nya elemen dari F tadi lapangannya, WI, ini I-nya gini ya. Akibatnya apa? T2, komposisi T2 inverse dikenakan terhadap W sama dengan T2, komposisi T2 inverse dikenakan terhadap W, sigma, ini saya suka salah-salah gini kalau nulis ini, WI, I di dalam I. Ini akan sama dengan ini, saya punya RI harus ada di sini ya. RI. Jadi di sini T2 komposisi sigma ini bisa masuk ke dalam, ini sama dengan T2 komposisi atau RI, sigma RI, T2 inverse-nya tadi adalah VI, ini sama dengan, karena dia transformasi linier, ini akan sama dengan sigma RI, T2 VI, dan ini sendiri adalah sigma RI, WI, sehingga ini sama dengan tadi, kembali lagi ke W tadi, karena W-nya tadi nih ya, W adalah sigma RI, WI, jadi ini akan kembali ke W, dan ini akan sama dengan identitas di W, kurang lebih seperti itu, baru satu sisi splitnya. Yang satunya pakai makna, sudah jam 11, saya ulas saja. Gunakan bahwa T1-nya sudah injektif. Kemudian tunjukkan kalau dia itu akan sama dengan hasil petanya balikannya itu sama dengan identitas di U, itu sama dengan menunjukkan bahwa T1-nya surjektif dengan memanfaatkan bahwa hasil peta dari basis adalah basis lagi. Dengan itu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal diteruskan sendiri. Sulit ini nggak sulit. Nanti akan terbukti bahwa setiap kesimpulan yang paling yang saya inginkan itu sebenarnya kesimpulan, bukan masalah teknis pembuktiannya, itu setiap orang punya seni beda-beda. Mungkin ada yang lebih bagus membuktikannya lebih cepat daripada saya, boleh saja silakan. Jadi yang paling utama adalah kalau kita punya barisan eksak di ruang vektor, itu pasti split. Ini adalah sebagai motivasi, mungkin loh ya, sebagai motivasi kenapa ada split di dalam modul, karena modul itu adalah perumuman dari ruang vektor, semuanya nggak harus terpenuhi, yang ada di ruang vektor nggak ketemu, akhirnya muncul modul bebas, modul
proyektif, modul apa lagi? Modul ya di barisan barisan split dan lain-lainnya tuh karena itu mungkin salah itu. Dan itu harus terus digali biar banyak dapat ilmu, banyak baca, banyak nulis oretan pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau sudah selesai itu bisa kita pegang, coba nulis paper yang kecil-kecil saja. Coba nulis paper, dirapihkan, kira-kira sudah, awalnya nulis dulu, bagian risetnya dulu, risetnya seperti apa, mau kemana ini, kayaknya ini belum ada nih yang mempelajari ini nih, setelah literatur review ya awalnya, belum ada yang mempelajari ini, ayo kita bikin paper yuk, gitu, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau yang tadi terakhir yang Bu Fitri jelaskan tadi, yang kayaknya panjang dan susah tadi itu yang F star bawah dan F star atas itu sebenarnya maknanya adalah mengawetkan barisan eksak. Jadi kalau yang A, B, C-nya itu eksak kiri, maka home, R, N, A, dan seterusnya itu juga akan eksak kiri. Jadi, barisan eksak itu akan diawetkan oleh fungtor home. Kalau di sini fungtor home. Ada fungtor tensor, ada fungtor home. Kira-kira di sini seperti itu. Jadi, mengawetkan, kalau yang kanan juga ada seperti itu, yang kanan, tadi yang F bawah atas kalau nggak salah yang F kanan. Jadi, ini adalah proses mengawetkan pengawetan barisan eksak. Kira-kira begitu teman-teman ya. Ada yang kurang jelas mungkin? Kalau nggak ada, sudah jam 11 saya serahkan ke Pak Uha. Terima kasih Pak Uha. Matur nuwun Bu Niken. Sepertinya nggak ada pertanyaan tadi ya. Jadi bagus sekali tadi diingatkan juga kan untuk kalau bisa sebisa mungkin lah itu menulis ya. Karena dengan menulis itu kan terekam di memorinya juga lebih baik. Dan juga untuk menulis yang ya paper pendek-pendek, nah itu nanti juga sekalian ya, coba kita arahkan ke situ, khususnya untuk yang minggu depan kan nanti akan ada presentasi juga kan, jadi ya semoga inilah bisa menuliskannya juga dengan sebaik mungkin ya di situ. Oke, jadi sepertinya itu saja ya untuk hari ini ya, kita bisa akhiri. Sekali lagi terima kasih Bu Niken sudah berbagi dengan kita kan. Sudah tidak hanya tentang materi ini ya, tentang barisan eksaknya juga ya, tapi juga beberapa step-stepnya juga kan. Jadi bisa lebih memperjelas lah dari beberapa sifat-sifatnya. Nah, besok kita ketemu lagi ya. Nah, kalau 2 hari ini dan hari kemarin tuh kan ada muridnya Bu Indah dan tutornya juga kan. Untuk yang besok pagi ada gurunya. Jadi ada Prof. Indah Emilia besok pagi akan ketemu lagi pukul 8 seperti biasa. Jadi mungkin itu saja semuanya. Terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya izin tutup nih.